Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirahu wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas bahwasanya di antara penyebab kekufuran seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah karena terkuncinya hati. Ketika hati dipenuhi dengan maksiat, ketika hati dipenuhi dengan dosa, maka yang akan terjadi tiada lain adalah akan ada sekat, akan ada dinding tebal pada hati orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mendustakan datangnya hari pembalasan, mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahim. Hal ini tiada lain adalah sebagai wujud keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, maka balasannya itu adalah siksaan neraka. Apabila orang ini taat, tunduk, patuh kepada Allah, balasannya surga. Inilah yang disebut dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi iliyin. Ingatlah, sesungguhnya tulisan amal orang yang baik itu ada di iliyin. Kalau pada ayat 6 Allah berfirman, kalla innal kitabal fujari lafi sijjin, maka ini adalah muqabalah. Ketika Allah terangkan orang kafir seperti apa, maka muqabalahnya Allah terangkan kondisi orang-orang yang beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi iliyin. Ingatlah, sesungguhnya tulisan amal orang yang baik itu ada di iliyin. Apa yang dimaksud dengan iliyin? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, wa ma adraka ma iliyun. Sudahkah engkau tahu apa yang dikatakan iliyun itu? Maka Allah berfirman, kitabum markum, yaitu kitab yang tertulis. Jadi amalan-amalan orang kafir, amalan-amalan orang yang mendustakan kepada Allah, dua-duanya itu kitabum markum. Orang kafir kitabnya ditulis, disimpan di mana? Di sijjin. Orang yang beriman kitabnya pun tulisan amalnya markum, tetapi beradanya di iliyin. Kenapa yang satu di sijjin,
yang satu di Iliyin. Hal ini tiada lain adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma iliyun, kitabum markum, hal ini tiada lain salah satu bentuk contoh dari tafsir Quran bil Quran, tafsir ayat dengan ayat lagi. Atau seperti kita berdoa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka inilah tafsiran dari siratal mustaqim. Nah, maka ini pun salah satu contoh di antara tafsir Quran bil Quran. Karena kalau nanti kita perhatikan, seutama-utamanya tafsir tiada lain adalah tafsir Quran bil Quran. Nanti ada tafsir Quran bis sunnah. Baru nanti ada yang kedua, tafsir Quran bi ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran. Tentu bukan sekedar akal pikiran, tapi orang yang menafsirkan itu benar-benar paham ilmu-ilmu tafsir, sehingga menafsirkan Qur'annya nanti tidak akan seenaknya, tidak akan terjadi yang disebut dengan hermeneutik, tafsir hermeneutik. Dimana kan tafsir hermeneutik ini adalah berawal dari filsafat Yunani, dari dewa Hermes, yang mana dewa Hermes ini adalah penterjemah firman dari dewa Zeus. Nah, orang barat gunakan filsafat hermeneutik salah satunya untuk mengetahui apakah Injil ini asli atau palsu. Dan maka dengan pendekatan hermeneutik itu bisa diketahui. Makanya di Harvard itu Injil sekarang sudah pakai footnote. Kalau Injil ini benar-benar ucapan Isa, yang ini ucapan filsafat Plato, Sokrates, atau misalkan Aristoteles dan yang lainnya, itu sudah ada footnote. Dan dengan adanya footnote-footnote di Injil, semakin jelas benarlah yang dikatakan Quran, bahwasanya yang namanya Injil itu sudah dirubah. Tapi ketika hermeneutik ini dibawa kepada Quran, maka tidak akan bisa. Kenapa? Sebab Quran itu sudah pasti benarnya. Contoh, kalau menafsirkan Quran hanya pakai akal saja akan ngawur. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka yang dimaksud dengan ashabul fil itu sekarang tank wajah. Nanti ada yang menafsirkan Toeron ababil itu Sukhoi F-15. Bagaimana menafsirkan Quran seperti itu? Oh, jelas ini jauh dari makna yang sebenarnya dari Quran, dan penafsirkan hanya mujarradul akli, ini hukumnya haram. Sehingga kata Abu Bakar, ayu ardin ayus samai tadilluni wa ayu ardin taqiluni idza qultu ma fi kitabillahi bira'yi. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan aku pijak kalau aku mengatakan sesuatu dalam Al-Quran itu dengan akalku. Nah, maka ini yang jelas, salah satu tafsir yang terbaik adalah ketika Quran ditafsirkan dengan Quran lagi. Lalu Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, baru Quran ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan lughah yang salah satunya disebut dengan tafsir birra'yi itu. Nah, makanya di antara sekian banyak tafsir yang utama dalam urusan menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Quran bil asar, itu adalah yang legendaris, tiada lain adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Tabari itu jumlah jilidnya, kalau cetakan terbaru itu 25 jilid, tapi cetakan Darul Fikr cuma 15. Nah, kalau baca tafsir Tabari akan capek baca sanad. Luar biasa. Dan yang memisahkan mana kaul sahabat, mana tabi'in dalam urusan tafsir, orang yang pertama itu adalah bernama Imam Ibnu Jarir At-Tabari.
dalam kitabnya Jami'ul Bayan atau yang terkenal dengan tafsir Tabari. Nah, maka ada yang sedang, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir itu tafsirannya adalah Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Ini yang lebih dominan, tapi muatan fikihnya ada, muatan tarikhnya ada, muatan mantiknya ada. Makanya kalau membaca Ibnu Katsir, kalau kata salah seorang guru di Persatuan Islam, Al-Ustadz Kiai Haji Akhyar Syuhada Allahu Yarham almarhum, beliau mengatakan kalau mau baca Ibnu Katsir, baca dulu 2 tafsir minimal. 1, baca dulu tafsir Al-Maraghi, yang kedua baca tafsir Al-Manar. Baru setelah itu akan tergambar tafsir Ibnu Katsir itu seperti apa. Sebab Ibnu Katsir itu selain ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli sejarah, dan ahli yang lainnya. Itulah Imam Ibnu Katsir. Maka para ulama modern sekarang, mereka membuat terobosan yang baru, yaitu Mausu'ah Tafsir Bil Ma'sur, ensiklopedi tafsir bil ma'sur, yaitu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis sekarang dikumpulkan sampai ke jumlah 35 jilid banyaknya. Tapi sebenarnya dengan baca Ibnu Katsir pun sudah mewakili. Nah, jadi ini salah satu contoh tafsir ayat dengan ayat, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma iliyun", tahukah kamu apa yang dimaksud dengan iliyun itu? Kitabum marqum, yaitu tulisan amal yang dicatat, yashaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat al-muqarrabun. Nah, lalu kesini Allah menegaskan, karena orang ini beriman, maka balasannya adalah innal abroro lafi naim. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu adalah di dalam kenikmatan. Maka ketika kita ingin hidup berada dengan penuh kenikmatan, solusinya adalah iman pada Allah, taat pada Allah. Makanya wajar kalau Abu Bakar pernah berkata begini, kalau kamu ingin hidup maka dekatilah kematian. Maksudnya kumaha? Jika kamu ingin hidup, dekatilah kematian. Namun nyebrang yu mobil keur ngarabut mentas ibu. Nah, cenah panjang Abu Bakar, apabila kamu ingin hidup, dekati kematian. Matak abi mah keur tararik teh mentas we sakalian. Bukan. Maksud Abu Bakar, kalau kamu ingin hidup, dekatilah kematian. Kematian ini akan menjadikan kita lebih baik, mengingat kematian menjadikan kita lebih baik lagi, sehingga kehidupan yang kedua kita benar-benar berada dalam kenikmatan. Sebab manusia diciptakan itu untuk hidup selama-lamanya. Kan Allah berfirman, kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah kan manusia itu awalnya mati, lalu Allah hidupkan, Allah matikan, Allah hidupkan. Jadi fase manusia itu mati, hidup. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwatan bal ahya, kata Nabi, janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh itu mati, tetapi sesungguhnya orang yang terbunuh itu hidup. Hidup di mana? Di alam kubur. Di mana alam kubur teh? Di kuburan? Bukan. Alam kubur dan kuburan itu beda. Makanya kalau sudah 7 langkah orang tersebut melangkah, tiada lain adalah nanti akan datang malaikat. Ya nu maot ya dianterkeun ka kuburan, dikurabkeun.
7 lengkah malaikat akan datang dan bertanya. Di kuburan, di alam kubur. Di alam kubur. Sehingga tidak akan kejadian, ku abi tungguan we heula cenah. Berarti ku malaikat mau ditanya-tanya. Weh kayak heula cenah, itu geratannya kayak heula aya keneh tamu loba cenah. Komo lamun ti ka 40 poe 40 peuting sare di kuburan mah nya. Cigana salami 40 poe mal ditanya-tanya ku malaikat. Nah, memang aya nu kitu aya, ada acara khusus masang tenda dan yang lain-lainnya. Dan ini jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu akan berada dalam kenikmatan. Maksudnya di mana? Akan berada di surga. Alal araiki yanzurun, dari atas pelamin-pelamin mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau akan melihat di muka mereka cahaya nikmat. Jadi orang ini benar-benar santai, orang-orang ini sudah benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenapa? Sebab apa yang Allah janjikan sudah diberikan pada mereka. Apa? Yaitu surga. Sambil duduk-duduk di dipan, yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari minuman yang terpilih, yang termeterai. Maksudnya saya materai eta. Jadi yang masih disegel, minuman terpilih yang masih disegel dan belum diminum oleh siapapun. Jadi apakah ada waktu istirahat di dunia? Tidak akan ada. Di dunia ini adalah waktunya menanam, akhirat waktunya memanen. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma, hari ini itu amalun wala jazaun, hari ini waktunya beramal bukan waktunya dapat balasan. Wal ghaddu, akan tetapi hari esok, al jazau wala amalun, hari besok itu, hari kiamat adalah waktunya hari pembalasan dan bukan waktunya beramal. Sehingga kan nanti akan ada penyesalan dari orang yang mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalaulah engkau berikan saya umur sedikit lagi, saya akan bersedekah dan saya akan jadi orang yang soleh. Yang menarik dari ayat ini, kenapa orang itu berkata, "Fasoddaqa wa akum minas solihin," saya akan bersedekah dan saya akan masuk kepada orang yang soleh. Kenapa sedekah yang disebut? Bukan sholat dan yang lainnya. Sebab ternyata amalan-amalan terampuh menjaga diri kita dari neraka adalah sedekah. Benarlah kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari siksaan api neraka walaupun dengan sepotong buah kurma yang kau sedekahkan. Sapotong kurma bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Komu sapotong bala-bala, bagi dua. Sedekahkeun tah. Maka yang seperti itu bagaimana? Sama. Jadi makanya kenapa penyesalan terbesar orang ketika itu adalah laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, inginkah kamu aku pulangkan kembali lagi ke dunia? Jawabannya ingin ya Allah. Apakah kalian akan iman? Akan iman ya Allah. Tapi aku akan bebankan pada kalian zakat emas sebesar bumi, sebesar dunia. Lalu jawaban dari orang tersebut, baiklah ya Allah, saya akan tunaikan walaupun ada kewajiban bayar zakat dengan emas sebesar bumi. Lalu bagaimana kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Dulu saja aku berikan kewajiban zakat yang lebih ringan, ternyata kamu tidak mau membayarnya. Nah,
Jadi wajar tidak akan ada la rohata lil mu'min, tidak ada waktu istirahat bagi seorang mukmin di dunia. Sekarang waktunya menanam, bukan waktunya memanen. Oleh karena itu, tapi bisakah kita istirahat barang sebentar dari kehidupan dunia ini? Bisa. Ada dua caranya. Hiji, maut. Jadi kalau kita ingin istirahat dari hiruk pikuknya dunia, mudah, mati. Tapi dah cenah bekalna can siap nya entong atuh maut mah. Anu kadua naon atuh? As-sholata, salat. Makanya Rasulullah SAW kan bersabda, ya Bilal arihna bis sholat. Hei Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi istirahatnya seorang mukmin dari hiruk pikuknya dunia kapan? Dengan sholat. Tapi saking cinta na jalema kana dunia keur sholat wae nu di pikiran dunia. Ya, seperti itu Pak. Allahu Akbar. Duh, can payu hiji-hiji acan. Keur sholat itu kepikiran dagangeun can payu. Siapa yang menyebabkan itu? Syaitan. Jadi istirahat bagi kita itu, istirahat sehari itu Allah istirahatkan dari capeknya dunia itu dengan sholat. Nganu masalahna loba jalma buru-buru sholat lantaran hayak ngudag dunia disidik cina reureuh heula cek Allah teh. Arih nabi sholat. Sok Bilal cenah istirahatkeun kami ku sholat, maksudna geura adan meh sholat. Ari tos sholat mapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mulai konsentrasi naha nu diemu teh payunan urang teh Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah. Lamun ieu jalmi bener salatna moal mungkin jalma bakal ngagibah batur. Kenapa tidak akan mungkin ngagibah batur? Sebab dia tahu Allah itu Maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang menyanjungnya. Semakin banyak kita menyanjung Allah, semakin banyak kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pantas sombong keneh. Apa yang mau disombongkan? Allah sudah beri contoh dalam Quran yang kemungkinan besar gak akan ada orang yang bisa melebihi. Contoh orang yang sombong keblinger lantaran jabatanna saha? Fir'aun. Ada sekarang presiden di negara manapun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Orang ateis wae tuanian. Gak akan ada. Jadi Fir'aun itu best of the best contoh pemimpin dolim. Gak akan ada yang lebih dari Fir'aun. Ketika kita mau menyombongkan diri dengan harta kita, cik lobaan mana harta orang jeung korun. Harta korun mah nepi ka Garut oge. Nun pas macul menang emas, oh harta korun. Harta karun. Banyak tinu Mesir dari nepi ka Garut. Sigana mah aya gempa meureunnya kabawa ke Garut. Nah, jadi ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih pantas kita untuk bersombong diri. Sehingga benarlah yang disabdakan oleh Nabi SAW, karena Allah itu paling senang untuk disanjung dan dipuji, maka kalimatani khofifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kata sangat mudah di lisan dan sangat berat di timbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kapan bacanya? Ah, kapan saja itu. Kumaha cenah upami abi maca nu sabari masak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, boleh, silahkan, tidak jadi masalah. Nuju naik motor, sabari balanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, silahkan, tidak jadi masalah. Sebab zikir itu tidak ditentukan kapan, waktu, dan tempatnya. Berarti sebanyak-banyaknya kita ucapkan hal itu. Nah,
Jadi orang-orang yang ada di surga itu sedang menikmati hidup yang sebenarnya. Alal araiki yandurun, ta'rifu min wujuhihim nadratan naim, wajah penuh dengan kebahagiaan. Sampai dalam ayat yang lain, penghuni surga itu tidak akan pernah ada rasa iri dan dengki hasud terhadap sesama. Jadi lamun urang hayang hirup adem tentrem lir ibarat di surga nucan karanapan, hiji carana tong hasud. Nikmat gerah. Kenapa? Sebab yang namanya hasud ini adalah dzunub. Ibunya dosa itu adalah hasud. Cik, kira-kira kalau orang hasud pikirannya husnudon suudon. Bawaannya suudon. Orang yang hasud itu. Seperti contoh misalkan aya jalmi meser HP anyar, ente geus ngeredit deui. Padahal meserna oge cash, dituduhna ngeredit. Ini resep kanu nganyuk teh. Jadi orang yang hasud tuh pikirannya suudon ka batur teh. Teu kaop ningali batur senang, jolteg naik asam gula darah teh tong naik langsung. Asam urat naik. Nah, atuh cenah asam urat jeung gula darah naik mah aos we ieu. Inna anzalnahu 1000 kali. Anu hartosna teh inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Sok aus eta 1000 kali. Turun moal gula darah moal. Turunan teh dorakana heueuh eta mah. Moal atuh dah naon kaitanna Quran jeung nurunkeun gula darah inna anzalnahu, inna anzalnahu. Jadi lamun engke rai seueur jarawat aos we aljal-jala cenah. Ida sulsilatil ardu zilzalaha. Nah cenah engke me di kalaluar sadayana komedo sagala rupa. Nah ni rendah-rendah teuing kana Quran teh. Quran sakitu mulyana luhurna dipake nu kararitu. Macan usah da rarai abi mileuwih kasep. Nah laras ku ngaos surat Yusuf teu kudu mani we sing mineng. Mandi sing minang teras ngaperawatan katempona genah. Ari pangamung hayang mancung da tarimakeun we nu aya tuh. Nah, lalu ternyata orang yang masuk surga ini full service. Yusqawuna mir rahiqim maktum. Mereka itu akan diberi minuman yang terpilih, yang mana minuman tersebut masih termatre, maksudnya masih disegel, belum ada yang pernah merasakannya. Nah, lalu khitamuhu misk, ternyata yang menjadi labelnya itu, materinya itu adalah kasturi. Materinya dari kasturi, di mana wangi kasturi itu begitu luar biasa, wangi semerbak. Ieu mah aya patarasan ti murang kali yuswa 4 tahun. Ayah cenah ari di surga aya nu bau kelek moal. Ka emut eta budak. Aduh, ieu teh patarasan teh hese ngajawabna teh. Indungna mah jauh melong cenah. Apa nyiniran wae? Enggak, aku mah penasaran. Hari di surga ada bau kelek? Enggak ada tuh neng. Semuanya juga wangi semerbak kasturi. Di surga aya nini moal, aya aki-aki moal, semuanya muda kembali sebaya. Dan yang terlebih tidak akan ada rasa iri dengki sedikit pun di penghuni surga itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah terangkan begini surga itu hanya gambaran kecil. Itu hanya gambaran kecil agar mudah tercerna oleh pikiran manusia, sebab aslinya surga itu seindah apa? Kata Nabi SAW, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak akan ada mata yang pernah melihat,
Tidak akan ada telinga yang pernah mendengar dan tidak pernah terpikirkan terlebih dulu dalam pikiran. Jadi kumaha indahna surga. Disuting we eta Taman Cibodas. Ah tuh jauh teuing surga jeung Taman Cibodas mah. Indahnya surga tidak akan bisa dibayangkan. Apa yang diterangkan Quran hanya sekedar memberikan gambaran kecil seperti apa surga itu, sehingga indahnya surga tidak menutup kemungkinan lebih indah dari apa yang Allah berikan gambaran dalam Quran. Nah, ketika melihat indahnya surga itu bagaimana? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka karena itulah dan tentang itulah hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi surga itu begitu indah, bagaimana reaksi kita? Berlomba-lomba untuk masuk surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena begitu besar nikmat Allah di surga, maka kita harus berlomba-lomba untuk masuk surga. Tapi repotnya begini, kata Imam Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, pecundang yang sejati itu adalah mereka orang-orang yang sudah tahu jalan menuju Tuhannya dan surga Tuhannya, kemudian dia berpaling dari jalan itu. Itulah pecundang yang sebenarnya, kata Imam Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Jadi hidup ini bersaing dalam urusan apa? Bersaing dalam urusan akhirat. Makanya sahabat Nabi SAW beribadah sekuat tenaga dengan tujuan apa? Menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Allah dan Rasul yang jadi tujuan, Allah nu ngabolak-balikeun hate manusia. Kalau manusia yang jadi tujuan, murka Allah dan murka manusia Allah akan berikan. Tapi kalau Allah yang sudah menjadi tujuan, insya Allah Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Matak ikhlas mah teka tempo, jeung teu kudu ditemrak-temrak ikhlas mah. Ngan hasil tinu kaikhlasan urang ku Allah bakal ditemrakeun. Sekali deui nya ikhlas mah teka tempo. Jeung nu ngaranna ikhlas mah teu kudu ditempo-tempo ka batu. Sabab hasil kaikhlasan urang bakal ditemrakeun ku Allah. Mulai nu apal urusan ikhlas mah iwal ti eta jalma jeung Allah. Nah, maka sikap kita berlomba-lomba. Duh, tatangga geus nganyuk motor anyar, panas abi oge rek nganyuk we tah. Nah kenging nyetenan naon mah enggak wae. Tapi duh eta tatangganya meuni reueus. Unggal poe adan awal, duh ya Allah meuni luar biasa. Urang oge ngawitan we bade adan awal ya di Masjid As-Saadah. Sae pisan. Ngong adan awal 4:30. Ada lain adalah awal keberangan. Omaina suguna jam 4:08. Ngong adan 4:30 keberangan itu. Nah, misalkan ternyata iya pemuda Asada ngong weh adan awal jam 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngagema, ya Allah, luar biasa. Karunya nu adan awal tetong aki-aki we jeung aki-aki. Kali-kali mah incuna atuh nu adan teh. Naha ame bedas gede tanaga. Beres we adan awal di masjid gagoleran heula. Leup sare. Lain salat tahajud. Aduh cenah nah ada tadi mah cenah ada 2:30 abi adan. Nah teu karos jam 4 deui. Luar biasa. Nah, jadi bahkan kata Ibrahim bin Adham, jadi kan Ibrahim bin Adham itu lewat ke satu daerah, kalau tidak salah di Basra, kalau tidak salah.
lalu bertanya, kami sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa tidak kunjung Allah ijabah? Matat qulubukum bi asrati asya. Hati kalian itu mati karena 10 perkara. Salah satunya adalah tuhibbul jannah walam ta'malu. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu tidak mengamalkan amalan surga. Matak ngabohong nupang nyeri hatena, lain ngabohongan batur, ngabohongan ka diri sorangan. Ieu nupang hese-hesena teh. Sakapeung nunjuk ieu mah ngan ka batur hiji tah nu opat teh ka urang. Matak moal aya kajadian, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Tidak mungkin itu akan terjadi lamun urang sadar ramon nu opat nunjuk ka urang nu hiji ka batur. Nah, makanya urusan akhirat bersaing. Sehingga nanti dalam kaidah usul fikih dikatakan al-itharu bil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu dilarang. Siga sapertama mangga ngesrapi, oh imam sundrungkeun. Imam jongkloknya jol komat we atuh imamna heula aya karek komat. Semangat Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Imamna mana weuteuna beres komat. Daya imam silih suntrung atuh. Nah. Jadi urusan ibadah harus mementingkan diri sendiri. Tidak boleh mendahulukan orang lain. Seperti pertama, mangga sok, mangga, tidak boleh ke depan. Kenapa? Sebab surga itu begitu indah. Dan apakah kita ingin peluang kita masuk surga berkurang? Wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya ketika Imam Ad-Duhali marah kepada Imam Muslim karena beliau belajar dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu mengatakan, tidak layak anda, hei syekh, berkata sedemikian rupa kepada Imam Al-Bukhari. Memang Allah sudah berikan Imam Al-Bukhari itu keutamaan. Kalau Bukhari itu nanti akan matilah ahli hadis daerah Syam, daerah Naisabur yang terkenal oleh seluruh ahli hadis adalah pusat hadis. Kalau ada Bukhari akan rusak semuanya. Kata Imam Muslim, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya wala tatamannau bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din was'alullaha min fadlih. Janganlah kamu berangan-angan atas karunia yang Allah berikan pada yang lain, tapi mintalah karunia itu kepada Allah. Nah, oleh sebab itu berarti kenapa pada diri sahabat itu nyaman, damai dan tentram, sebab yang mereka hasudi adalah urusan-urusan akhirat, sehingga mereka menjadikan pribadi menjadikan diri jauh lebih maksimal, jauh lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita ingin masuk surga tapi amalan ini ternyata jauh dari amalan ahli surga. Itulah yang menyebabkan diantaranya hati itu mati. Nah, lalu wa mizazuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari air yang terpilih. Apa tasnim itu? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah mata air yang daripadanya diminum oleh orang-orang yang dihampiri, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian orang-orang yang surga itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala air pilihan, yaitu min tasnim, dan tasnim itu adalah mata air yang ada di surga. Nanti kan mata air di surga itu ada salsabil, ada kautsar, ada tasnim. Tasnim nama yang bagus, mun gaduh murang kali namian tasnim. Bagus. Tasnim. Ayat calon Yasin tasnim namanya.
Kalau mesin geus diumumkeun tah. Nah, maka dari ayat 17 sampai 28 ini kata Allahu yarham Ahmad Hasan, beliau mengatakan hendaklah manusia itu taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya supaya namanya tertulis di kitab mulia. Satu hal yang repot ketika tidak ada nama kita tercatat di mana? Di Iliyin. Na'udzubillahi min dzalik, kalau nama kita ada di Sijjin yang balasannya tiada lain melainkan surga yang nikmatnya tak dapat disifatkan dengan lidah, nikmatnya sepatutnya jadi rebutan manusia yang berakal. Makanya wajar kata Abu Bakar, lamun hayang hirup deketan maut. Sabab hirup nu ayeuna mah moal langgeng. Urang bakal hijrah ka alam kalanggengan nyaeta akhirat. Jeung di akhirat aya tempat nu pinuh ku kanikmatan nyaeta surga nami. Nah, oleh karena itulah wa fidzalika falyatana pasil mutanapisun, yang namanya kehidupan akhirat ini harus menjadi utama. Mun akhirat jadi prioritas, dunia ku Allah diperenahkeun. Lamun dunia nu jadi pokok, akhirat mual menang naon-naon. Makanya kata Umar bin Khattab, aku tidak khawatir kefakiran dan kemiskinan, dikarenakan aku adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Teu hariwang ripu miskin di dunia, sabab Umar yakin anjeunna mah hamba ti pangeran nu maha beunghar. Wallahu ghaniyun hamid. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka itu artinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi tibalik, lamun ayeuna aya jalma nitip zakat, anu kudu nyebat jazakumullah teh nu nitip zakat nu narima. Sok sekali di menaina aya jalma nitip zakat, misalkan ka amilin masjid nu kedah ngucapkeun jazakumullah teh panitia masjid nu nitip zakat, nu kudu ngucapkeun jazakumullah teh nu nitip zakat. Nah geus dipangmerenahkeun zakatna, di urang mah tibalikna jadi amilin jazakumullah itu. Kudu noge itu nu nganuhunkeun ku urang dipernahkeun. Paling mun aya dongkap naon Allahumma sholli ala ali siapa silahkan. Nah, jadi luar biasa sekali dampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di pertemuan yang akan datang ada orang yang mengatakan yang namanya akhirat cuman sekedar dongeng dan dogma-dogma orang tua dahulu. Yang namanya surga neraka itu tidak ada. Jangankan surga neraka tidak ada, akhirat pun tidak ada. Makanya mereka nanti jangan aneh, orang Islam dilecehkan, ditertawakan. Maka bagaimana kata Allah, tong hariwang ayeuna manehna seuri tah engke jaga anjeun nu bakal nyeungseurikeun maranehna. Makanya nanti di dalam surah Al-A'raf teh aya ahli surga nu ngagorowo ka ahli neraka. Kumaha geus meunang nu dijanjikeun ku pangeran aranjeun. Kami mah geus meunang naon nu dijanjikeun ku Allah Rabbul Alamin surga. Ceuk jalma-jalma anu penghuni neraka teu aya geuning, salah keliru. Cik amun kitu mah cenah alungkeun eta cai satetes we cai ti surga, ceuk jalma nu iman hampura pangeran kaula ngaharamkeun ieu cai surga pikeun jalma-jalma nu aya dina neraka. Jadi kumaha atuh urang salaku umat Islam jalma nu iman ulah sok epes meer. Seungseurikeun saeutik ku jalma kafir ngamak jeung itu kalem we
tunjukkeun kunaon ku amal soleh urang. Maka keistiqomahan dalam ketaatan ini akan membuahkan kebaikan yang luar biasa. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak terasa tafsir juz amma tinggal menyisakan beberapa surat lagi. Mudah-mudahan ini jadi jariah bagi kita semua. Barangkali cukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga aya patarosan. Ngak kumaha? Mahla sok sadandi mangga. Mangga. Ketika seseorang sedang sholat, kemudian seorang itu pas waktunya sujud, nah saking lamanya sujud, Hilap. itu lupa untuk duduk di antara dua sujud, Tahiyat. tahiyat atau bangkit dari sujud. Ya. Itu apakah diulangi lagi sholatnya atau gimana? Ada orang saking lama sujudnya dia lupa harusnya duduk di antara dua sujud, dia langsung ngadeg atau tahiyat awal. Bagaimana? Satu solusinya, rokaat itu tidak sah. Dia harus tambah rokaat dan sujud sahwi. Berarti ditambah nggak rokaatnya? Tambah. Sebab sholatnya tadi tidak sah. Ya, mangga. Maha. Nah, umpama orang niat sedekah tapi niat urang supaya uang atau sarana bertambah gitu, niat sedekah apakah itu menghilangkan keikhlasan ya Pak Ustaz? Maka ketika ada orang infak sedekah dengan tujuan sebatas dunia, ngan eta we balasanna. Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang akan dia nikahi, pahijratu ila mahajaro ilahi, maka pahala hijrahnya itu tergantung apa yang dia niatkan ketika hijrah. Ketika dia berinfak hanya sekedar untuk mendapatkan kehidupan duniawi, lebih baik ya cuman itu. Makanya ketika seseorang berinfak itu niatkan karena Allah, yang pasti malaikat akan mendoakan ketika kita berinfak, ya Allah berilah ganti orang yang infak ini. Jadi mengan sakadar hanya kaduniaan mah rendah teuing. Mending Allah nak nu jadi tujuan dunia dipasihkeun. Mangga Bu. Nunutan teu Bu? Hujan kieu maraos nunutan. Kumaha Bu? Teraskeun da surat mah sunat. Mohon teraskeun we. Aduh hilap tah can ngaos surat nuju ruku, teraskeun we salatna sah. Kajabi lamun ngaos Al-Fatihah rengsekeun we heula salatna, tambah rakaat sujud sahwi. Nah, sabab hukumna wajib Al-Fatihah. Mohon nya. Tapi upami nu namina surat mah teraskeun we da sunat. Nah, nu tangtos mayal fadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya catatan amal. Ari engke ari ilihin teh di mana? Si jin teh di mana? Tangtosna nu namina ilihin mah engke jaga. Nu mana sakumna catatan manusia aya di dinya. Jadi setiap manusia teh aya catatan amalna. Ngan engke lamun amal saya disimpenna di sijin,
mun amal jalma anu sae di iliyin nu awon di sijin. Aring ke hasil catatanna nu mana nyaeta ti raqib sareng atid eta ngan jalma nu sae mah disimpenna di iliyin engke nu sanesna aya di sijin. Pan engke eta dipasikeun teh saat sabada yaumul hisab. Tah ieu wa amma man utiya kitabahu biyamini. Aya dinu palikatangan mulang ka keluargana dina kaayaan bagja. Aya anu ti arah kenca. Sambil malaikat teh macakeun tah kitab pujari lapis sijin nu kitab jalma anu awon nu aya di sijin teh dicanak dibacakeun. Saur malaikat sa'a amaluka ya ibna Adam. Malaikat ngaleos bukuna dialungkeun ku sebelah kencah lung. Sa'a amaluka ya ibna Adam. Cilaka anjeun anak Adam. Jadi nu namina sijin mah hiji tempat nyimpen na catatan amal. Di mana wallahu a'lam pastina di mana ngan nu tangtosna mah di langit nu mana engke eta ku Allah Subhanahu wa taala bakal dipasihkeun ka jalmina sewang. Tapi engke oge aya oge nu namina sijin teh hartosna sanes tempat nyimpen kitab. Sijin teh tempat dikumpulkeunna ruh. Jadi lamun jalmi ngantunkeun dicana ka alam ruh teh taruna teh simpen di sijin. Aya oge ke manana eta sijin teh sakumaha dina hadis riwayat Muslim. Mangga bilih aya deui. Daya. Kumaha? Uih we karena kebiasaan adat galibna di urang nu disebut nyaba teh kumaha ta eta we batasana ayeuna nyawi karena adat nu ngaranna nyaba di urang kumaha tah kitu ayeuna hidap tawaf di mana di Pasar Baru 5 jam teu kalebet sapar sok sanes kukulinan ti lantai hiji teh ka lantai luhur teu sapar. Ayeuna aya jalma bumina di Kabupaten Bandung angkat ka Cianjur kengeng jama kosor. Ke heula di mana heula tempatna. Apan keur anu di Cipela mah ngalengkah ka dapur teh asup Cianjur. Ya orang ka Cianjur heula teu ka dapur we Cianjur. Di perbatasan eta masih perbatasan dalam negara. Ayeuna jarak di Singapura ka Malaysia kicik di Singapura ke Malaysia 5 menit kayaknya jama kosor. Jadi masyaro abihi mutlakon maja abihi syar'u mutlakon walado bitolau fil hukmi wala fil lugo yurja'u fihilal urfi. Nalika syariat datang secara mutlak teu aya katangtosan nu ditetapkeun kali secara bahasa uihkeun we kanu adat kebiasaan di urang nyaba kumaha ari abi cenah ka pameungpeuk nyaba teu da deukeut atuh pameungpeuk ti dieu mah tapi da cenah dinu hadis minimal 3 kilometer tanya we kanu hate nyaba lain nu kitu mata hal pertama urusan nyaba istabti nafsaka tanya hate anjeun. Justru orang kudu leuwih apik urusan ibadah teh lain ngalaksanakeun anu pokok tapi kudu leuwih apik manalika ngalaksanakeun karingan nanti Allah bisi teu kaasup. Wih kana adat kebiasaan eta mah gitu. Da batas Rasulullah ti Madinah ka Dzulhulaifah eta ngan 5 km tetiasa jantan batasan minimal 5 km enak kieu sanami teh Zidan enak Zidan teh bumi di dieu di Kujang Sari bade ka Jakarta
naik motor ke Jakarta teh gok teh macet. Di mana? Dah di Masjid Payunun di Buah Batu misalkan, di Masjid Al Ikhlas Buah Batu. Allah macet. Salat lohor atau Nabi Masjid Agung nya. Masjid Agung Kordon. Kengeng teu jidan jamaah qashar di Masjid Agung. Kieu atuh meh gampang lah. Kieu. Abdi ti Logam. Ti Al Wahab. Bade angkat ka Ciwidey. Ciwidey no ge tungtung. Macet mana horeng di Ciparai teh menit elitnya macet Ciparai. Jalan leutik. Nah, macet di Ciparai paksakeun we naik motor teh gek we ka dieu. Macet di Ciparai ka Asada ka dieu hayang salat teh dikasih sajam setengah. Sing horeng kejadian tabrakan beca jeung bus nu ngaguling bus. Wah eta mah. Bus nu ngaguling Malang atuh macet luar biasa. Salat ka Asada jamaah qashar lohor asar kengeng teu abdi. Ti Al Wahab ka dieu jamaah qashar kengeng teu. Kengeng nah da abi mah lain rek ka Asada tapi rek ka Ciwidey lewat ka Asada. Ayeuna abi rek ngaos ka Asada kengeng jamaah qashar magrib jeung isya. Nyenteu. Da tujuan oge rek ka dieu gitu. Ta eta matak naha mawaroda bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fil hukmi wala fil lughah yurja'u fi ilal urfi. Diwikeun kana urfi eta. Nah, cekap taya deui nya tu ari teh aya moal dipaksa urang cekapkeun we dugi ka dieu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.